Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. En de kleine vrijheidsstrijders hebben wij al in de hand. Het is afgelopen met de republiek. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan republik sudah tidak ada. Tuan sekarang adalah penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Lomas! Belanda! Belanda! Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia merupakan sosok yang dihormati di Indonesia. Beliau yang bernama lengkap Raden Sudirman ini lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin 24 Januari 1916. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Karsit Kartowirodji dan ibu yang bernama Siem. Semasa kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat Rembang yang bernama Raden Cokro Sunaryo karena saat itu Raden Cokro belum memiliki momongan, maka ia memutuskan untuk mengasuh sang jenderal sampai usia 18 tahun. Pada usia 7 tahun, Sudirman bersekolah di sekolah pribumi Belanda atau Hollands Indische School. Pada tahun ke-7 ia bersekolah, ia dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa. Hanya melewati 1 tahun di sekolah Taman Siswa, ia harus berpindah ke sekolah menengah Wirotomo. Dikarenakan sekolah Taman Siswa tidak terdaftar secara resmi, kemudian ditutup oleh ordinasi sekolah liar. Selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Sudirman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di HIK atau Hollandse Indische Quick School, yang kita kenal sebagai Sekolah Pembibitan Hindia Belanda atau Sekolah Guru. Selama ia mengenyam jenjang pendidikan tersebut, ia terdaftar sebagai anggota organisasi pramuka Hizbul Wathan. Banyak pelajaran organisasi yang ia dapatkan dengan mengikuti kegiatan organisasi siswa tersebut. Pada tahun 1936, Sudirman memutuskan untuk meminang Alfia yang dahulu adalah teman Sudirman semasa sekolah. Alfia merupakan putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Selama menikah dengan Alfia, ia dianugerahi 3 orang putra dan 4 orang putri. Di antaranya adalah Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, Taufik Effendi, Didi Praptiastuti, Didi Sutiaji, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Sebelum bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, Sudirman mengabdikan dirinya untuk mengajar pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap. Ia juga menjadi penanggung jawab organisasi pramuka Hizbul Wathan. Bahkan, ia juga menjadi kepala sekolah meskipun ia tidak memiliki ijazah seorang guru. Pada tahun 1944, Sudirman resmi bergabung sebagai Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berkat reputasi yang sudah dibangun selama ini, ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai Komandan Batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
Saat itu Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya, ia pun diangkat menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel. Beliau pertama kali memimpin pertempuran ialah pertempuran di Ambarawa, Jawa Tengah. Sudirman dan pasukan berhasil memukul mundur perombongan Inggris yang membonceng Belanda. Peristiwa tersebut kini dikenal sebagai Pertempuran Palangan Ambarawa. 3 hari usai peristiwa tersebut atau pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman ahli dalam taktik perang. Salah satunya adalah taktik perang gerilya. Taktik gerilya adalah cara berperang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menghilang, dan menyerang secara tiba-tiba. Tidak dalam waktu yang sebentar, perang gerilya dapat dilakukan selama berbulan-bulan. Perang gerilya terjadi saat Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menyerang ibu kota Indonesia pada saat itu, yaitu Yogyakarta. Pada perang tersebut, kondisi jenderal sedang sakit parah. Jenderal mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC. Namun, serangan terus digencarkan oleh Belanda melalui serangan udara. Akhirnya, Jenderal Sudirman ditemani oleh dokter pribadinya, yaitu Dr. Suwondo, dan beberapa orang lainnya untuk memutuskan meninggalkan kediamannya. Disinilah awal mula terjadinya perang gerilya. Semua dokumen penting dibakar dan kemudian Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta menuju Kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek Bantul dan Imogiri. Setelah dari Imogiri, perjalanan gerilya dilanjutkan ke Gunung Kidul menggunakan dokar. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Wonogiri. Perjalanan ini dilakukan dengan penuh strategi dan kehati-hatian karena pihak Belanda mempunyai intelijen yang membantu mengetahui keberadaan Jenderal Sudirman. Dari Jawa Tengah, perjalanan gerilya tersebut berlanjut ke daerah Jawa Timur, yaitu Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Kemudian dilanjutkan menuju lereng Gunung Wilis. Tetapi di tengah perjalanan, Belanda melakukan penggeledahan. Akhirnya, rombongan gerilya melewati hutan Sedayu untuk menuju ke sawahan. Dalam perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran, yaitu Pakde Abdullah Lelana Putra. Penggunaan nama samaran tersebut memudahkan jenderal untuk mengatur strategi perjuangan gerilyanya, terutama kaitannya dengan puncak gerilya pada 1 Maret 1949. Pada 1 Maret 1949, Indonesia membuktikan pada dunia akan kekuatan militernya. Serangan besar-besaran ini direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 atau GM3. Sementara itu, pasukan gerilya masih terus melanjutkan perjalanan untuk menemukan tempat yang aman. Akhirnya, mereka menetap cukup lama dari bulan April hingga Juli 1949 di daerah Dukuh, Sabah, Desa Pakis, Nawangan, Pacitan. Rumah Karso Sumito menjadi markas komando di mana Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Kondisi Yogyakarta pun sudah mulai kondusif pada Juni 1949. Serta para pemimpin bangsa Indonesia kembali dari pengasingan pada bulan Juli 1949. Pada tanggal 29 Januari 1950,
Jenderal Sudirman akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini pun dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di Radio Republik Indonesia. Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km untuk ikut mengiringi prosesi pemakaman sang pahlawan revolusioner ini. Banyak sekali jasa para pahlawan yang telah mereka lakukan untuk negara Indonesia. Tak jarang, mereka meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Bahkan, ada yang rela meninggal demi memperjuangkan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, ada baiknya kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Demikian rangkaian sejarah Jenderal Sudirman. Semoga mendiang terlahir di alam yang lebih berbahagia, dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini dijauhkan dari ancaman manapun. Indonesia merdeka!